Selamat pagi jemaat yang terkasih dalam Tuhan. Sebagai warga Sekolah Tinggi Teologi Aletheia yang dipanggil oleh Allah untuk menjalankan panggilannya, marilah kita bersatu hati membacakan visi dan misi Sekolah Tinggi Teologi Aletheia. Visi: menjadi lembaga pendidikan tinggi gerejawi yang memperlengkapi para pemimpin gereja untuk berteologi reform secara kudus, berkemampuan penggembalaan dan berkarakter serupa Kristus. Misi 1. Menumbuhkan pemikiran kritis dalam berteologi reform. 2. Mengembangkan kemampuan penggembalaan melalui pendidikan dan pengembang servant leadership. 3. Membentuk karakter serupa Kristus. Hai umat Allah, bersorak-sorailah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan punya dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Mari memuji Tuhan. Menjadikan langit dan bumi, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai kamu semua. Dan menyertai nyanyian ziarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Demikianlah firman Tuhan di dalam Mazmur 133 ayat yang pertama yang mengingatkan setiap kita sebagai warga kerajaan Allah. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, segala tantangan di dalam hidup kita seringkali membuat iman kita menjadi goyah. Hal ini membuat kita seringkali mengandalkan diri kita sendiri, padahal kita mampu itu semua karena kekuatan Allah nyata di dalam diri kita. Pada kesempatan ini, marilah kita bersama-sama mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Memohon kepada Tuhan supaya kita dibawa mendekat kepada salib-Nya yang meneguhkan iman. Bawa aku ya Yesus. Salib,
Allah yang penuh kasih dan pengampunan, hanya daripadamu-lah iman kami dapat bertumbuh. Seringkali kami menyatakan bahwa kami percaya dan beriman kepada Allah, tetapi tindakan kami tidak mencerminkan orang beriman. Bahkan kami sering menjalani hidup mengandalkan diri kami sendiri, seakan-akan meragukan pertolongan Tuhan. Kami mohon belas kasihan Tuhan, dan mohon karuniakan kepada kami keteguhan iman di dalam-Mu saja. Hanya kepadamu-lah kami memohon dan percaya. Amin. Kita disebut sebagai orang-orang yang berbahagia ketika kita dengan iman mengaku dosa kita dan dengan rendah hati mengakui bahwa kita membutuhkan Kristus di dalam kehidupan kita dan dosa-dosa kita telah diampuni. Hal ini nyata dalam hidup saya dan saudara, sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Karena kamu semua yang dibaptis di dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Hanya di dalam Kristus saja iman kita diteguhkan. Oleh karena itu, dalam segala keadaan, pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu, kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, firman Tuhan merupakan pedoman bagi hidup kita yang membantu pertumbuhan iman kita di dalam Kristus. Oleh karena itu, marilah kita menjadi pribadi yang terus rindu untuk merenungkan firman Tuhan. Firman Tuhan pada hari ini akan disampaikan oleh Evangelis Hali. Mari kita menyatakan kerinduan kita dengan menaikkan pujian. Ku rindu sabdamu. Bapa di surga, kami datang padamu, kami persiapkan hati kami Tuhan untuk menyambut firman-Mu. Roh Kudus-Mu telah berada dalam hati kami masing-masing, dan pada saat ini Tuhan kami mohon sekali lagi mengajar setiap kami. Pakai juga Tuhan hamba-Mu untuk boleh menyampaikan firman-Mu secara benar dan jelas. Makasih ya Tuhan, terpujilah dan mulialah nama-Mu, dengarkanlah doa kami demi nama Tuhan Yesus. Amin.
Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudaraku sekalian. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan dari kitab Hakim-Hakim. Mari kita akan melihat dari Hakim-Hakim pasal 11. Hakim-Hakim pasal 11 ayat 12 sampai 28. Hakim-Hakim pasal 11 ayat 12 sampai 28. Kita akan bacakan silih berganti, yang pria dan yang wanita. Yang pria membaca ayat-ayat yang genap, kemudian yang wanita membaca ayat-ayat yang ganjil. Hakim-Hakim pasal 11 ayat 12 sampai 28, 1, 2, 3. Kemudian Yefta mengirim utusan kepada Raja Bani Amon dengan pesan, "Apakah urusanmu dengan aku, sehingga engkau mendatangi aku untuk memerangi negeriku?" Jawab Raja Bani Amon kepada utusan Yefta, "Orang Israel merampas negeriku dari sungai Arnon sampai ke sungai Yordan. Ketika mereka keluar dari Mesir, sekarang kembalikanlah semuanya itu secara damai." Lalu Yefta mengirim pula utusan kepada Raja Bani Amon Dengan pesan, "Beginilah kata Yefta, orang Israel tidak merampas negeri orang Moab atau negeri Bani Amon." Sebab ketika berjalan keluar dari Mesir, orang Israel melalui padang gurun sampai ke laut Teberau dan tiba di Kades. Ketika itu orang Israel mengirim utusan kepada Raja negeri Edom dengan permintaan, "Izinkan kami melintasi negerimu," tetapi Raja negeri Edom tidak mau mendengarkan. Mereka juga mengirim utusan kepada Raja negeri Moab, tetapi dia pun menolak, sehingga orang Israel tinggal di Kades. Kemudian mereka berjalan melalui padang gurun, menempuh jalan keliling tanah Edom dan tanah Moab, lalu sampai ke sebelah timur tanah Moab. Maka berkemahlah mereka di seberang sungai Arnon, dengan tidak masuk daerah Moab, sebab sungai Arnon itulah batas daerah Moab. Lalu orang Israel mengirim utusan kepada Sihon, raja orang Amori, raja di Hesbon, dan orang Israel meminta kepadanya, "Izinkanlah kami melintasi negerimu sampai ke tempat yang kami tuju." Tetapi Sihon tidak percaya kepada orang Israel yang hendak berjalan melalui daerahnya itu. Maka dikumpulkannyalah seluruh rakyatnya. Ia berkemah di Yahas, lalu berperang melawan orang Israel. Namun Tuhan, Allah Israel, menyerahkan Sihon dengan seluruh rakyatnya ke dalam tangan orang Israel yang mengalahkan mereka. Lalu orang Israel menduduki seluruh negeri orang Amori, penduduk negeri itu. Demikianlah dimiliki orang Israel seluruh daerah orang Amori itu, dari sungai Arnon sampai ke sungai Yabok, dan dari padang gurun sampai ke sungai Yordan. Jadi sekarang Tuhan Allah Israel telah merebut milik orang Amori bagi Israel umatnya. Apakah engkau hendak merebut pula bagi Israel itu? Bukankah engkau akan memiliki apa yang diberi oleh Kamos Allahmu? Demikianlah kami memiliki segala yang direbut bagi kami oleh Tuhan Allah kami. Lagi pula, apakah engkau lebih baik daripada Balak bin Zipor, raja Moab? Pernahkah ia bertikai dengan Israel atau memeranginya? Ketika orang Israel diam di Hesbon dengan segala anak kotanya, di Arur dengan segala anak kotanya, dan di segala kota sepanjang kedua tepi sungai Arnon selama 300 tahun. Mengapa pada waktu itu engkau tidak melepaskan kota-kota itu? Jadi, aku tidak bersalah terhadap engkau, tetapi engkau berbuat jahat terhadap aku dengan memerangi aku. Tuhan, hakim itu, dialah yang menjadi hakim pada hari ini antara orang Israel. Tetapi Raja Bani Amon tidak mendengarkan perkataan yang disampaikan kepadanya oleh utusan-utusan Yefta. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, ini adalah perikop yang
ketiga tentang Yefta, atau bisa juga disebut perikop kedua. Kalau kita melihat perikop yang tadi kita baca, maka secara konteks logis dan konteks sejarah kita bisa langsung tempatkan di dalam pasal 11. Tetapi penempatan demikian juga kurang menolong kita untuk mengerti jalan kisah ini. Oleh karena itu juga perlu ditempatkan di dalam konteks logis dan konteks sejarah dari pasal 10, perikop yang terakhir. Jadi secara susunan urutan ini menjadi menarik. Perikop kita berada di bawah dua perikop yang sejajar, ya, daripada ditempatkan berurutan-berurutan. Apa yang sudah diintroduksikan oleh perikop sebelumnya adalah tentang diri Yefta. Lalu apa yang diintroduksikan oleh dua perikop sebelumnya adalah tentang latar belakang orang Israel. Maka pada perikop yang kita lihat bersama hari ini adalah perikop tentang satu utusan yang dikirim oleh Yefta menemui raja orang Amon. Utusan dikirim dengan pesan yang sangat singkat. Kemudian dijawab oleh raja orang Amon dengan pesan yang tegas dan jelas, yaitu soal tanah harus dikembalikan. Kalau mau jalan damai seperti itu. Nah, maka dengan jawaban seperti itu akhirnya dikirim lagi utusan berikutnya. Maka kita baca di dalam perikop ini menjadi satu penjelasan yang panjang lebar, dan di situ melibatkan semua situasi kondisi sejarah 300 tahun ke belakang, bahkan lebih dari itu. Secara umum di dalam sejarah Amon dan Moab itu juga adalah saudara Israel, karena mereka sama-sama nantinya dari Abraham dan saudara-saudaranya. Tapi dalam perkembangannya mereka menjadi bangsa-bangsa atau suku bangsa yang terpisah. Nah, akhirnya setelah penjelasan panjang lebar itu tampaknya tidak ada jalan keluar yang bisa diharapkan. Utusan dengan utusan, kita di sini hanya diberitahu 2 kali utusan dikirim. Pada praktiknya bisa saja lebih dari itu. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku sekalian, dari perikop ini, apa yang kita bisa lihat dari diri seorang Yefta? Dia mengirim utusan-utusan untuk membicarakan persoalan-persoalan politik pada masa itu. Jadi di antara hakim-hakim yang dicatat di dalam kitab hakim-hakim, Yefta itu memerintah paling pendek. Hakim-hakim lain ada yang bisa sampai 15 tahun, 10 tahun, 20 tahun. Yefta memerintah hanya 6 tahun saja. Nah, apa istimewanya seorang Yefta? Maka Yefta kita bisa pahami sebagai seorang, katakanlah, menteri luar negeri, ataupun raja, ataupun panglima perang. Tapi apa yang tercatat dalam perikop ini yang paling penting adalah bahwa Yefta itu menjalankan satu tugas diplomasi dengan mengirim utusan-utusan. Dalam perikop ini kita melihat kekuatan dari seorang Yefta. Dalam perikop sebelumnya dan sesudahnya nanti kita juga bisa melihat kekuatan maupun kelemahan dari seorang Yefta. Tapi pada perikop ini kita bisa melihat diplomasi yang dijalankan oleh Yefta. Nah, untuk memahami hal ini kita bisa buat perbandingan-perbandingan dengan beberapa tokoh-tokoh zaman sekarang. Misalnya kita melihat Retno Marsudi, salah seorang yang
dalam 10 tahun terakhir ini menjadi sangat populer di Indonesia karena menjalankan diplomasi luar negeri. Berakhirnya masa kementeriannya, orang ini sudah siap akan menjalani tugas berikutnya yang diberikan oleh Antonio Guterres. Nah, dalam hal ini kita coba bandingkan Yefta dengan Retno Marsudi, barangkali bisa dikatakan ya satu level, ya, satu kaliber. Terus kita bisa lihat lagi tokoh lain misalnya Antony Blinken. Ya. Antony Blinken seorang yang jelas-jelas dalam posisi yang sama dengan Retno Marsudi. Cuman dalam 1-2 kali adegan saya lihat ketika dia berhadapan dengan Benyamin Netanyahu, saya melihat Antony Blinken tidak berdaya. Ya, tidak berdaya dia. Nah, dalam hal ini mungkin Yefta bisa melebihi sedikit dari Antony Blinken. Nah, bagaimana dengan tokoh lain kalau kita bandingkan lagi misalnya Sergei Lavrov. Dalam 3 tahun terakhir ini orang ini juga menjadi populer. Populer dia, negosiasi sana sini, diplomasi sana sini, termasuk dia dikenai sanksi. Barangkali Yefta bisa sekaliber dengan orang ini. Dan dalam sejarah ada tokoh lain lagi, misalnya kita kalau mau bandingkan lagi seperti Zhou Enlai yang menghadiri KAA di Bandung. Orang ini juga seorang jago diplomasi kaliber internasional. Barangkali Yefta bisa disetarakan dengan beberapa orang tersebut, kecuali Antony Blinken. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudaraku sekalian, lalu apa pentingnya orang-orang menjalankan diplomasi? Apa pentingnya Yefta menjalankan diplomasi? Apa pentingnya dia mengutus orang-orang? Dan apa pentingnya dia membeberkan sejarah 300 tahun bahkan lebih dari itu ke belakang. Upaya-upaya diplomasi yang dijalankan Yefta sebenarnya adalah upaya untuk menuju perdamaian. Dan secara negatif, upaya-upaya itu adalah upaya untuk mencegah terjadinya pertumpahan darah. Di dalam seluruh PL dan PB, darah itu menjadi hal yang sangat krusial. Dan sampai zaman kita sekarang pun, darah itu menjadi hal yang sangat krusial. 1-2 tahun lalu, pagi-pagi hari Sabtu kita pergi ke Bedali sana, beberapa mahasiswa, kita pergi sana coba donor darah. Ya, periksa sana sini dari 7 orang pergi akhirnya dapat 3 orang ya, donor darah. Tapi Bapak Ibu dan saudara-saudaraku sekalian, donor darah juga bukan hal yang sesederhana itu. Karena bagi kelompok-kelompok orang-orang tertentu, donor darah itu juga dihindarin. Bukan hanya menerima darah yang dihindarin, tapi donor darah pun dihindarin. Karena ada konsep-konsep yang sangat krusial di belakang hal tentang darah. Kalau Bapak Ibu Saudara-saudara pernah ke restoran-restoran tertentu, ya berapa kali saya lihat itu. Orang datang ya ke restoran itu, pesan darah ular. Ya. Kecil banget satu sloki kecil banget. Datang situ, minum gitu. Duduk sebentar, langsung jalan. Jadi datang ke sana hanya untuk minum darah ular yang dikatakan oleh mereka dan menurut mereka punya khasiat-khasiat yang luar biasa. Darah menjadi hal yang penting. Dan pada suku-suku tertentu orang-orang menunjukkan kekuatan dengan cara minum darah, yaitu setelah selesai mengalahkan musuh. Minum darah menunjukkan kekuatan. Jadi memang di dalam darah itu ada banyak hal yang kita bisa pikirkan bersama. Kalau di Indonesia, kalau ketemu ayam yang warna hitam,
itu mahal harganya. Ya. Dibeli, terus nanti disembelih. Darahnya ditumpahkan atau darahnya dipakai untuk hal lain. Ya. Dalam dunia perdukunan. Di barat, ya, orang-orang di barat agak takut juga berurusan dengan darah, apalagi kalau malam hari. Vampir menghisap darah. Ya. Sementara di China orang-orang takut dekat dengan peti mati. Takut kalau dari peti mati itu tiba-tiba berdiri, terus tangannya gini, loncat-loncat, menghisap darah. Ya. Konsep manusia berbagai suku bangsa tentang darah. Dan sampai hari ini ya, manusia sudah mengembangkan kecanggihan teknologi makanan, ya, bioteknologi. Hampir tidak ada lagi rasa di dunia ini yang tidak bisa diproduksi oleh pabrik. Rasa durian, rasa stroberi, rasa lemon bisa diproduksi oleh mesin. Tapi Bapak Ibu dan saudara-saudaraku sekalian, sampai hari ini canggihan teknologi belum bisa melahirkan darah buatan. Darah menjadi kebutuhan yang besar. Di Indonesia kebutuhan darah itu meningkat terutama 1 bulan menjelang Idul Fitri. Susah cari darah. Tapi sampai hari ini manusia dengan kecanggihan teknologi makanan dan teknologi kimia lainnya belum mampu menghasilkan darah. Bukan tidak mungkin. Suatu hari manusia bisa menghasilkan darah buatan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku sekalian, diplomasi yang dilaksanakan oleh Yefta mengejar dan mengupayakan terjadinya pertumpahan darah. Dan pada akhirnya dari kisah ini, ketika kita berakhir di ayat tadi, di sana kita tidak diberitahu. Tapi setelah kita baca perikop berikutnya, maka kita bisa tahu pada akhirnya, toh setelah ini terjadi juga peperangan. Ya. Terjadi juga peperangan. Dan berapa kota yang disebutkan di situ yang berhasil dikuasain. Heran sekali, kebanyakan kisah di dalam Hakim-Hakim maupun PL bagian lainnya seringkali mencatat adalah maka tewaslah sekian banyak orang. Ya. Tetapi dalam bagian ini enggak. Ya. Yang dicatat adalah berapa banyak kota yang pada akhirnya bisa dikuasain. Tapi apa yang diupayakan oleh Yefta dari diplomasinya adalah menghindari pertumpahan darah. Sudah 2 tahun lebih terjadi peperangan di Eropa, ya, Rusia dengan Ukraina. Pers Barat menyebutnya sebagai invasi Rusia ke Ukraina. Posisi Rusia mengatakan mereka melakukan operasi militer khusus. Dan dalam kejadian itu sudah berlangsung sekian lama, tidak selesai-selesai juga. Ternyata persoalannya tidak murni pada urusan militer, tapi lebih pada urusan perang dagang yang dikembang luaskan, ya, sampai ke tahap sana. Berjalan itu sekian lama, kemudian meletus lagi di Timur Tengah. Muncul lagi di Timur Tengah, tambahan 1, memanasnya dunia. Nah, ketika Timur Tengah meletus lagi peperangan, maka di situ menjadi hal yang lebih ruwet, ya, lebih ruwet dari apa yang terjadi di Ukraina. Menyikapi persoalan-persoalan ini, apalagi menyikapi Timur Tengah, kadang-kadang kita orang-orang Kristen mudah sekali terjebak pada posisi yaitu kita memihak Israel. Kita berdiri di pihak Israel. Di Indonesia, sebagian posisi orang-orang adalah justru berdiri di pihak Palestina. Tapi secara politik luar negeri, kita tahu bahwa hal yang paling jelas dinyatakan adalah
tetap adalah politik bebas aktif. Ya, politik bebas aktif. Nah, menyikapi hal-hal ini dan menyikapi pertumpahan darah, apalagi berkaitan dengan Timur Tengah, Israel dan Palestina. Ruwet, menempatkan orang Kristen menjadi ruwet. Nah, dalam hal ini saya banyak mendapatkan inspirasi dari satu buku, bukunya kecil, ya, bukunya kecil ini. Perang Maut Antar Saudara Sekandung. Dulu buku ini saya pernah baca pertama kali waktu masih SMP atau SMA, di gereja asal, di perpustakaan ada, baca, udah lupa. Ya, udah lupa isinya apa. Tapi ya kurang lebih masih tahu, Perang Maut Antar Saudara Sekandung. Terus beberapa tahun menjelang Corona, waktu Jakarta ada hamba Tuhan dari Kalimantan Barat ke Jakarta, terus dia pengen beli buku. Ya, saya temenin ke 2 toko buku, 1 toko buku Kristen, 1 toko buku umum. Ketika temenin dia beli buku, temu buku ini lagi. Saya ingat lagi buku ini, saya beli. Baca. Bagus lagi, ya. Ingat lagi isinya. Terus ketika tahun lalu 2023 7 Oktober meletus kejadian di Timur Tengah, maka saya baca lagi buku ini, ya. Karena buku ini tetap memberi sangat inspiratif untuk melihat kondisi yang lebih objektif dari peperangan yang terjadi di Timur Tengah. Bahkan buku ini dia bisa menguraikan khotbah di bukit itu dengan baik sekali. Ya. Pendeta Stephen Tong juga pernah menguraikan khotbah di bukit dengan bagus. Tapi buku ini menguraikan khotbah di bukit bisa dibilang seperti api yang membakar ketika kita membaca ayat-ayat dari khotbah di bukit itu. Dan apa yang ditulis bagian dalam buku ini, 2 bulan lalu saya baca di BBC London, berulang kembali di Timur Tengah, yaitu tentang pencaplokan tanah-tanah. Ngeri sekali. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku sekalian, pertumpahan darah tetap menjadi hal yang sangat serius di dunia ini. Dari PL, dari PB. Karena darah menunjukkan dan membawa kehidupan selain hembusan nafas. Dari segi fisik, apa yang paling utama itu adalah darah. Dari segi spiritual, apa yang paling utama itu adalah roh. Jadi dengan melancarkan upaya-upaya diplomasi, Yefta berusaha untuk mencegah supaya tidak terjadi pertumpahan darah. Tetapi Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku sekalian, pada akhirnya dalam kisah ini terjadi juga pertumpahan darah. Dan kalau kita lanjut lagi, kisah berikutnya, perikop berikutnya lagi, bukan hanya pertumpahan darah antar suku bangsa, tapi juga pertumpahan darah di kalangan orang Israel sendiri. Jadi apa yang bisa kita pelajarin dari kisah Yefta dalam perikop hari ini? Dengan mengupayakan diplomasi diharapkan bisa mencegah terjadinya pertumpahan darah. Harus mengupayakan, berusaha agar darah manusia itu tidak tertumpah. Darah hewan yang tertumpah itu sudah cukup mengerikan. Ya. Darah hewan yang tertumpah menjadikan sebagian orang punya namanya hemafobia. Ya. Darah manusia yang tertumpah itu hal yang lebih ngeri lagi. Banyak suku bangsa termasuk yang dicatat dalam Alkitab di PL, pendamaian sulit dilepaskan dari pertumpahan darah. Dan masuk kita ke perjanjian baru, pendamaian juga dengan pertumpahan darah, yaitu pertumpahan darah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku sekalian, mestinya pertumpahan darah Kristus sudah bisa mengakhiri semua pertumpahan darah di dunia ini. Tapi pada kenyataannya, kebenaran-kebenaran firman Tuhan
belum menggarami seluruh dunia ini. Sehingga sampai hari ini pertumpahan darah masih terus terjadi baik pada hewan dan maupun pada manusia. Jadi ingatlah, Yefta mengupayakan diplomasi guna mencegah pertumpahan darah. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih ya Tuhan, kebaikan Tuhan kami boleh merenungkan kisah Yefta. Biarlah Tuhan pimpin, Tuhan tolong setiap kami dalam menjalani kehidupan masing-masing, juga melihat kondisi sekitar kami, pergaulan antar suku, juga melihat kondisi dunia ini, pergaulan antar suku bangsa dan antar bangsa. Biarlah Tuhan Kau menolong kami dalam kehidupan kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang boleh bernegosiasi secara tepat dan benar dan mengupayakan untuk mencegah terjadinya pertumpahan darah. Terima kasih Bapa di surga, di nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih kepada Evangelis Hali yang telah menyampaikan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang telah disampaikan Tuhan mampukan kepada kita untuk melakukannya di dalam kehidupan hari lepas hari. Dengan sikap bangkit berdiri sebagai tanda keteguhan iman kita di dalam Kristus, sebagai umat yang percaya kepada Allah, mari kita menyatakan iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Firman Tuhan hari ini mengingatkan setiap kita betapa indahnya menjaga relasi yang damai di dalam Kristus. Marilah kita berkomitmen menyerahkan diri kita untuk melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Sebagai bentuk penyerahan diri, marilah kita menyatakannya di dalam memberikan persembahan. Sembari persembahan dijalankan, mari kita bersama pujikan, sungguh alangkah baiknya.
siapkan hati kita menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dan bersyafaat. Bapa dalam kerajaan surga, bersyukur untuk penyertaan Tuhan di dalam kehidupan setiap kami, yang telah menyertai kami menjalani setiap proses pembentukan kami di tempat ini, baik kami sebagai dosen, staf, dan mahasiswa. Sebagai ungkapan syukur kami telah memberikan persembahan. Kami rindu persembahan ini dapat berguna bagi pelayanan Tuhan di dalam STT Aletheia. Saat ini kami juga bersama bersehati mendoakan bagi rekan-rekan yang akan pergi pelayanan promosi ke Pontianak. Mohon Bapa memberkati perjalanan yang akan ditempuh sampai di tempat tujuan dengan selamat, begitu juga ketika perjalanan pulang juga tiba dengan selamat. Biarlah melalui pelayanan promosi ini nama Tuhan semakin dipermuliakan, STT Aletheia boleh dikenal, dan mereka yang terpanggil untuk menyerahkan diri kepada Tuhan, mempercayakan diri dibentuk di STT Aletheia. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk STT Aletheia di dalam segala pergumulan yang dialami. Kiranya Tuhan yang memberikan jalan keluar dan kekuatan bagi setiap kami, keluarga besar STT Aletheia. Kiranya Tuhan yang memberikan hikmat kepada kami, menjalin relasi satu dengan yang lain, dengan baik berlandaskan kasih Kristus. Kami juga terus berdoa bagi bangsa negara Indonesia dalam masa-masa transisi pergantian presiden. Kiranya segala sesuatunya Tuhan yang melancarkan sehingga semuanya dapat berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami juga berdoa bagi Kota Lawang, tempat di mana kami tinggal saat ini. Kami memohon perlindungan dari Tuhan untuk Kota Lawang. Ini doa kami Tuhan, kami serahkan hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita bersama mengambil sikap bangkit berdiri, mengembalikan segala pujian, hormat, dan kemuliaan hanya bagi Allah sumber kemuliaan itu. Bersama kita menaikkan doksologi dan berkat Tuhan akan disampaikan oleh Pendeta Amos Winarto. Terima kasih Tuhan, mari kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan sumber segala berkat itu. Mari kita memohon berkat darinya. Kiranya Allah Bapa sumber pengharapan itu memenuhimu dengan segala sukacita dan damai sejahtera di dalam imanmu kepada Tuhan Yesus Kristus, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Pulanglah, jadilah berkat, karena Tuhan Allah Tritunggal senantiasa memberkatimu, mulai hari ini dan seterusnya. Amin. Silakan ambil satu. Pada selesai, Tuhan Yesus memberkati.